Soalnya plus momen itu waktu itu gempa. Nah, puncaknya itu ketika Balmo menyampaikan bahwa kalau terjadi gempa kemudian kami nggak bisa merediksi ini, kalau teman-teman asumsikan ini salahnya teman-teman. Nah di sini, Iya. wah, infonya gitu. itu hampir semua kita tabrak itu pakai motor berdua. Karena udah mau apapun orang bilang kita siap tanggung jawab nih. Karena ini di tengah pemukiman. Itu mikirnya rumah orang udah hancur nih sama pipa ini. Karena kita tahu di sekeliling rumah itu agak sedikit nggak terlalu kokoh nih. Rumah yang biasalah. Pakai bambu maksudnya kokoh. Enggak sih, maksudnya rumah pakai beton sih, cuman nggak ada spandek gitu kan, yang lain-lain nggak asbes gitu. Mikirnya kalau dijatuhin udah lebur di sini, hancur dah atasnya kalau dijatuhin. Mikirnya ke sana. Itu perjalanan 5 kilo ya, 5 sampai 6 kiloan. 6 kilo dari pop. Ya, itu langsung meluncur ke sana. Sampai sana ngeliat luas-luas itu mana satu pun itu genteng itu nggak ada yang rusak, cuma dia patah begini. Hampir lebih besar biaya kita menabrak orang itu tadi. Lebay sekali info ya. Aduh. Jadi kalau yang itu persis apa ya namanya ya? Jumper. Jadi biasanya kan kalau rumah itu dia ada bungus kalau bahasa Sasanya itu. Jadi ada nianya yang pas tengahnya itu. Jadi keantem di situ kena jumper. Jumper itu kan empuk. Kalau besi kan kuat. Nah, jumpernya itu yang lebur tuh. Nah, dia patah kan masih ada seling baja kan. Masih seling baja. Seling bajanya masih bisa ketarik. Dia nggak lepas semua selingnya. Dia nggak lepas. Jadi masih jatuhnya itu pelan sebenarnya. Infonya yang kita terima sana, dia nggak jatuh bruk langsung, pelan-pelan gitu sedikit-sedikit. Makanya nggak satu pun nggak ada yang rusak sebenarnya. Karena karat ya. Kalau panis masa karat sih. itu baru 1, 2, 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau ngelihatnya itu, saya tanya teknis yang masang kan, itu terlalu kencang katanya. Selingnya. Bukan, klaimnya itu ada Iya. Sampai bengkok. Iya. Ada agak kemakan gitu. Sama arah selingnya sudutnya agak sedikit nggak presisi karena ngikutin posisi. Maksainlah dulu. Nah dari sana udah buat Angel sekarang harus presisi nih karena hitungannya ini loh gitu. Kalau dulu selip-selip sedikit pakai aja dah 5 derajat ya boleh lah gitu kan. Ternyata 5 derajat itu bisa bikin jatuh. Ya gitu dah teman-teman yang lain juga kan sama juga bikin tower lagi belajar ya gitu. Aku juga pernah, jadi waktu awal-awal bikin tower ya deg-degan juga karena nggak tahu kan, suka miring gitu. Anak-anak juga berani nggak manjat ini. Pelajaran yang paling melekat sih dulu itu dan itu konsepnya lah, kita bilang peraturan yang ada itu sampai saat ini masih saya jalankan itu minimal itu 200 meter dari JTR. 200 meter dari JTR kabel losnya. besar. Sistem PLN yang los kan nggak ada bungkus Itu kan. harus diingat Iya. 200 meter minimal. Kalau mau aman lah itu. Ya kita sempat dapat rekaman video kemarin. Ini bukan tower untuk ini ya wireless ya, tapi tiang bukan tiang fiber optik. Tiang fiber optik itu tingginya 9 meter sampai TM ya. Iya, TM. Kabel TM ya. kabel yang isi Yang 3 itu. kelupas Nah, ini ya, yang yang 3 kelupas ya. Nah itu nyentuh. Ya nyentuh. Itu di Kebumen. Waduh pas meledak itu. Mati orangnya. Itu jarak 1 meter aja udah kerasa loh sebenarnya. Iya, itu mati orang itu. Kayaknya sih manjat monyet. Gak pakai tangga, soalnya aku lihat di videonya nggak ada tangganya. Nggak tahu ya itu gimana. Di Kebumen sih itu. Kayaknya teman RT/RW juga. Ya harus diingat lah itu safety-nya dulu. Ya, safety dulu. Apalagi yang kan di Lombok ada juga tuh yang masang di PLN pakai 3 seling dikasih listrik AC
Ya. kesetrum. Oh iya. Nah itu kan mati dua di Lombok kan, 2 kali kan. Kejadian. Ada Yang mana? kalau yang mana ya? Ada satu karena pipa jatuh ke arah Pipa jatuh yang Oh, pipa disdor, jatuh. disdor ya. Jadi nah, memang itu satu jadi pipa. dia roboh kena kenaan Iya, ini. basah. Jadi kalau ada pelanggan dulu Itu mas, satu pipa om, satu pipa. kalau ada yang maksa untuk misalkan dipasang ini deket ini udah mending nggak usah berlangganan udah. Karena resiko nyawa. Ini ada nih. Nah kalau ini misalkan ini lokasi ini minta nih, kemudian harus dipakein 24 meter udah lebih baik nggak usah dah. Bahaya. Bahaya. Karena resiko terburuk kan harus dihitung juga. Iya. Resiko terburuk. Ya memang sih kita di membuat usaha itu kan bermain di resiko. Ya, tapi yang paling penting resiko itu harus bisa Safety dulu. diukur. Safety dulu. Bisa diukur resiko. Kalau nggak terukur ya lebih baik nggak usah. Gitu. Ya ini pengalaman buat teman-teman RT Ronet ya yang lain, terutama yang suka pakai sapu hijau. Gitu. Nah Itu nggak ngaruh. Tolong jangan pakai sapu hijau. kalau petir itu kita banyak pengalaman kalau petir. Itu saya punya saya pengalaman di petir itu langganan sampai saat ini. Sampai saat ini saya masih punya langganan petir. Pakai apa? Sapu hijau. Enggak. Itu semuanya sudah permanen anti petirnya itu sudah bagus tapi memang posisinya itu sapi mati disambar petir. Sambar petir. Nah, di lokasi itu. Udah ada penangkal petirnya? Sudah ada. Nah, itu lucunya waktu orang UMBK itu kan Senin UMBK. Hari Jumat itu kan mau gladi bersih nih. Jedar, meledak. Hujan reda, kita naik, ganti pangkat. Seninnya kena lagi. Net metal, inget? Ya, net metal. Iya. Kayaknya kapan-kapan aku harus hadirkan teman yang ngerti banget soal grounding mungkin deh. Yang paling benar tuh kayak gimana? Gitu. Kayak misalkan grounding tower GSM itu kan bagus banget itu. Nah, aku sampai sekarang pun nggak ngerti grounding yang bagus. Cuman ya syukur nih alhamdulillah towerku aman-aman aja. Baca referensi katanya pakai di bawah taruhin garam itu 2 karung saya beli garam udah taruhin garam nih tapi nggak mempan sampai saat ini masih. Itu dari mana? Jadi kalau katanya kan gitu kan pakai tembaga yang ditanam itu Ya. kasih lubang taruhin garam 1 karung Oh, bener gitu. udah taruhin garam Iya. 1 karung tapi masih tetap kena. Solusi katanya orang sana sini udah ada unsur lain lagi nih, unsur yang agak mistik nih. Oh, gitu. Nah, geser towernya itu sekitar 10 meter aman katanya. Oh, gitu. Nah, kalau di sini Kalau di Kalimantan itu potong babi dulu. oh, kalau potong ayam, potong kambing itu sudah itu tapi mau makanya yang paling support itu nggak pernah kena ini 2 tahun udah nggak 2 tahun cuman paling yang di bawah yang diserang ini dan lagi yang di bawah dia lebih dari 1 ampere 24 volt ya yang 1 ampere udah pasti kena jadi udah nggak bisa lewat 10 MB dan Apalagi yang 48 ampere ya. 48 volt dinabis jedar. Kita dulu sering ngotor, misalnya kena sekali nih, harus ada perlakuan kemudian di situ. Karena kan dulu tempat belajar. Satu-satunya yang nggak Iya, dan- percaya itu hidup. Bener, satu-satunya yang nggak saya percaya itu hidup dari dulu. Meskipun banyak orang-orang ngelakuin itu, karena nggak logis ini. Mending saya pakai twist naik ke atas, kalau nggak ada uang pakai beli kabel gitu kan. Orang Ponorogo, salah satu reseller Ponorogo aja pakai ijuk itu kena juga. Berantakan. Iya, hancur itu gosong semua. Nggak logis. Jadi nggak usah pakai ijuk-ijukan. Pakai lesem yang bagus, yang agak mahalan dikit harganya kan ada tuh yang bencong kan gitu. Yang Ada yang 75.000 kalau yang nggak salah. ketanamnya atau yang di atas? Yang di atas. Oh, yang di lesem. yang asli tembaga lah. Ya, kayaknya harganya sekitar 150.000-an. Terus
5 bulan. Terus tembaganya apa sih Kabel. namanya? Kabelnya Ya, itu Kabel itu ada yang, yang harganya sedikit menantang lah. ya. Jangan pakai twist. Dulu Twist 2, disobek 2, dah. Jangan pakai twist. Soalnya investasi kita itu lebih mahal daripada Satu kali mati itu 1,5. iya. Investasi kita itu lumayan itu. dulu omsetnya yang ini ya. Capeknya harus ganti kan itu. Waktu ganti juga order barang dulu kan itu. Jadinya lama, Lama. duluan bubar pelanggan. Nah itu dah soal ISP Rinjani sama Hijrah. Apa? Ini nggak live ya? Jadi nggak ada yang nanya. Takut salah, tapi ini nggak boleh di-cut. Ini nggak boleh di-cut. Aduh. Terus nanti ke depannya arahnya kemana nih? Rinjani sama Hijrah. Arahnya kemana nih? Ke depan. Ke depannya gimana nih arahnya? Kalau Rinjani sih, yang pertama sih sebenarnya kita segmen kita pertama itu adalah amanin bisnis teman-teman dulu, yang kemudian sudah memang berada di kita sejak lama sekali gitu. Subnetnya. Ya, resellernya. resellernya ya. Terutama sekali kalau dari dulu saya dan dia kan itu sebenarnya sudah punya pengalaman se Lombok nih. Sama Ramli sudah Lombok itu karena dulu waktu kerja di JPNN itu karena semua RT RW itu kan ngambil dari situ tuh untuk koneksinya ya dari JPNN. Nah kita biasanya kan maintain punyanya semua kecamatan Lombok sampai dengan ke terawangannya dari KLU, Lombok Barat, Lombok Tengah, kemudian Lombok Timur itu semuanya kita yang coverage sebelumnya. Pernet Ya. ngambilnya ke sana. Ngambilnya ke situ. Nah, artinya kan kita sudah banyak sekali bangun komunikasi dari beberapa tahun yang lalu. 8 tahun silam itu kita sudah bangun komunikasi, sudah punya hubungan yang baik. Itu menjadi peluang yang sangat luar biasa kalau di saya melihat lah ya. Lalu persoalan yang kedua adalah persoalan transfer knowledge. Jadi bagaimana kita jualan, tetapi dagangan kita ini nggak ada yang paham. Jadi juga kita proses kadernya tetap, terutama dari teman-teman SMK. Biasanya dia nih dulu, kalau saya cuma terima aja dulu. Kemudian silakan handle beberapa bulan. Karena bagaimanapun bahwa digitalisasi itu tidak bisa dibendung. Saya iri lah lihat teman-teman di luar ini Om, yang bisa menyerap teman-teman SMK. Jadinya ke sana. Karena beberapa teman-teman ini saya tanya, pegawainya gimana nih? Yang kayak gimana? Saya ngambil anak-anak ada SMK. Itu apa? ISP juga? Bukan? Ya teman-teman ISP yang saya tanya, dari yang beberapa ini memaparkan teman-teman SMK yang apa nih? Karena kan di Lombok itu banyak sekali jurusan yang SMK yang membuka jurusan kayak TKJ, gitu kan. Tapi arah mereka kemana nih? Itu. Nah, pengennya sih membuatin wadah ke sana. Gitu. Entah dia, karena kan di sepengetahuan saya sejauh ini tentang internet ini terlalu luas lah. Koneksi ini, bisnis ini terlalu luas. Ya anak SMA harus belajar bahasa Indonesia lagi kan itu ya. Harus belajar matematika Ya, yang kepake itu rumus matematika kita itu cuma Pitagoras. Rumus seling. Cuma yang kepake itu Pitagoras saja Pak. Perkiraan petir kan? Nggak kepake itu. Nggak ada SMK apalagi. Jadi matematika gitu ya rumus Pitagoras saja udah. Nggak usah ada macam-macam algoritma yang lain. Bahasa Indonesia juga apa ya, bahasa Inggris paling yang penting bisa nyeting router aja udah cukup ya. Bahkan nggak ngerti kadang-kadang. Iya. Ngertinya reset reset mikrotik. Jadi mungkin ke depan kalau kita fokus kemudian pada subnet dulu. Subnet ya. Subnet
teman-teman yang sudah memang menjalankan bisnis itu dari dulu tuh memang gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya ingin juga berkontribusi sih untuk daerah. Bagaimanapun bahwa dulu di daerah timur ini kan gelap gulitan ya Om. Ya. Untuk jaringan aja masih terbatas. Ya, Telkom, Lombok, XL, NTB itu bukan hanya Lombok, itu Bima, Dompu kan ini masih gede nih. Karena kan ada tipikal orang, saya mau ke sini nih. Nah, harapannya sih kita jadi opsi gitu. Udah nggak nyaman sana sini nih. Ya. Kalau nggak nyaman dua-duanya silahkan, ada masih banyak yang lain nih. Di luar. Alternatif dulu sebelum jadi yang utama. Alternatif dulu. Kalau dari hijrah apa nih ke depannya? Hampir sama juga. Bisa lagi. Kalau saya sih untuk fokus ke reseller itu kayaknya murni teman-teman ini. Yang sudah membantu. Ya, awalnya. artinya yang membantu, kemudian yang membangun semua ini. Nah, fokusnya itu tingkatannya itu mungkin ke arah yang secara pribadi itu bagaimana bahwa internet itu nggak sebatas tentang sosial media dan nonton video. Pengennya ke arah sana, artinya ini konten ada beberapa hal yang masih bisa dilakukan dengan jaringan internet ini, nggak sebatas bahwa ngambil konten yang ada gitu. Belajar bagaimana membuat konten nih, kemudian yang lain-lainnya lah kedepannya ke sana. Nah, fokusnya menyampaikan ya secara langsung sih ke bawah bahwa internet itu ada nih, ada namanya A, ada namanya B, tinggal pilih. Maksudnya internet itu A dan B itu ISP maksudnya? Enggak, yang ditahu kan sekarang ini yang ditahu sama masyarakat di bawah itu bahwa internet itu bagaimana berkomunikasi semurah mungkin. Nah, kemudian sampai-sampai ada teman satu di bawah itu skillnya itu lumayan di bidang membuat aplikasi gitu. Tetapi masa buat aplikasi pakai provider ini koneksinya. Jadi menjelaskan bahwa ini loh. Jadi dia taruh data, taruh aplikasi itu di luar gitu ya. Sebenarnya ada nih ISP di sini yang bisa kasih dedicated gitu ya. Jadi biar konten-kontennya ya di Lombok dulu. Nah sebenarnya ini sama persis sama usahanya Pak Andi yang sekarang, Pak Andi akhir-akhir ini ya gitu. Dia Pak Andi Pengwil ya? Pengwil Bali, dia bikin IX kan lebih bagus sekarang. Jadi order ada Juniper kayaknya 2 itu untuk dipasang di NIC sama di NDC Monetel yang di Padanggala. Ya, mungkin kedepannya biar apa ya namanya gitu, jaringan yang internet di Lombok gitu bisa IX, ada IX Lombok gitu ya mungkin ya nanti ke depannya. Jadi biar kalau sesama ISP Lombok itu biar muter-muter situ dulu. Jadi nggak naik ke IP transit. Ya. Nah, efisiensi intro lah ya. Intro ya. Jadi mulai muncul dah data center mini gitu lah ya. Nah, jadi taruh kontennya di sana. Gitu. Mungkin internet itu sebenarnya itu interkoneksi. Membuat interkoneksi. Kalau misalkan teman-teman yang lain jauh, misalkan apa namanya itu taruhnya kan itu ya, berarti kan makan IP transit, jadinya mahal. Itu yang buat mahal. Kalau taruhnya lokal murah. Gitu. Oh no, berarti jerone jam pira kayaknya komplit. Oke, atur Wak. Artinya masih banyak sekali hal yang perlu kita pelajari di ginian ini karena ya seperti yang Om bilang gitu, kita berada di hutan belantara yang nggak ada jalannya gitu, cuma bisa masih nyari info-info aja teman-teman yang di luar ya. Harapannya sih teman-teman ISP yang udah lama itu
bisa nih ngarahin kita nih, artinya sharing-sharing kayak gimana. Pasti biasanya kita sama persis sama internet, membuat koneksi gitu. Jadi perusahaan ISP itu harus membuat koneksi. Ya. Pada dasarnya itu Pada membuat koneksi. membuat koneksi, Loh, Assalamualaikum, ya. membuat koneksi. Biar kalau di situ bagus, Engkau lah waktunya bisa kita bagus. Karena apa? Kita saling Made. terhubung. Misalkan nih pelanggan Iya, Hijrah yang punya Mataram. IP transit, gitu ya. Wah, ya, yang nelpon. punya IP transit, yang punya Yang konten. podcastnya Mi. Yang punya konten. Jadi Gino Waalaikumsalam. mau Atur, Wah. connect ke kontennya itu kan berarti Hijrah harus bagus dulu dong. Ya kesananya kan itu. Ya. Tuh. Jadi biar gak dikomplain nih kita Ginomnya. Gitu, sama-sama bikin enak. Ya memang cita-cita yang paling utama sih. Cuman walaupun semuanya dulu bangun ISP juga berawal dari mimpi Om. Ya untuk membuat juga Lombok Internet Exchange itu juga harus kemudian dimulai walaupun itu dengan jaringan mungkin ya 10 kilo dulu. Dianya mungkin bangun beberapa kilo dulu kan itu mungkin sudah bisa pada Ini kan beberapa tahun mimpi yang kemudian. 5 tahun terjawab kan. Ya, tentunya. Ternyata mimpinya dilepas di Nusantara gitu. Nah, gitu. Jadi ke depan juga bagaimanapun supaya bisa kemudian membuat internet lokal gitu. Internet lokal bagaimanapun kayak Pemda kemudian seperti yang dibilang tadi itu teman-teman yang sudah kemampuannya untuk buat konten sendiri dan punya server sendiri yang untuk akses sedikit gitu juga ke depan kan menjadi peluang dan itu supaya tidak boros kemudian tidak langsung ke IP transit semua. Jadi bisa efisiensi metro, bisa efisiensi IP transit. Aku ada solusi. Mungkin kalau IEX ini agak lama ya karena memang di ABG ini kan besar ya. Gerakannya memang agak lambat. Kecuali udah deket-deket pemilihan gitu baru. Mohon maaf nih. Baru kencang gitu. Ada juga beberapa opsi yang lain. Aku sih memang menyarankan IEX sih karena punya standar gitu ya. Misalkan nggak boleh interkoneksi IEX itu nanti di salah satu ISP misalkan biar netral kan itu ya. Tapi kalau misalkan mau buru-buru dulu itu bisa. Jadi pakai cloud exchange. Cloud exchange ini nggak terlalu banyak rule-nya gitu loh. Jadi bisa buat exchange di sana pakai cloud exchange. Mungkin nanti cari lah itu infonya soal cloud exchange. Itu foundernya Om Awan. Ya, Om Awan itu bisa dibangun cloud exchange-nya yang di Lombok gitu. Itu salah satu alternatif juga gitu ya. Jadi buat exchange aja udah dulu gitu. Dan itu terkoneksi kok sama yang di Bali dan di Jakarta. Itu udah terkoneksi Ya. Cuman ya om yang di Lombok harus korban pipa dulu ya gitu. Yang penting kan nyambung dulu antar Lombok gitu. Ya. Di Lombok itu sih PR untuk nyambung antar Lombok memang juga ya cukup menguras energi lah ya. Ya. Jadi welcome to jungle tadi itu udah masuk. Karena nge-range Lombok itu kan lumayan panjang. Nge-range Lombok dari Lombok Timur ke Lombok Tengah, ke Lombok Barat, Mataram dan KL. Itu nge-range-nya luar biasa. Kemudian memang sampai dengan saat ini beberapa proyek yang ada di masing-masing Pemda juga ya terkait dengan desa pintarnya Lombok Timur misalnya. Kemudian smart city-nya yang ada di Lombok Tengah karena sudah masuk daerah KEK ya. Kemudian prioritas utama untuk KLU yang ada di pariwisata terkait dengan Gili. Lalu juga selaku ibu kota yang ada di NTB, Mataram juga tidak bisa berdiam diri terkait dengan server-server yang ada di sana. Karena kan anggaran untuk itu juga gede juga. Konten-konten itu banyak di situ juga. Jadi untuk bisa nge-range ke sektor itu kan memang butuh waktu, butuh proses ya ke sektor-sektor itu. Nah cuman kan harus dimulai nih Om. Kalau kemudian tidak dimulai
Dirancang terus. dirancang terus jadinya. Wah, jadi walaupun progresnya katakanlah beberapa persen lah masih sedikit, tapi harus tetap kemudian pada sektor itu. Nah, berharapnya sih banyak ISP kemudian yang muncul ke sektor itu sehingga kemudian bisa saling mengisi lah ya, bisa saling Yang mengisi. banyak kelompok. Nah, biar gak kayak Bali. Biar nyanyi dulu sama Hijrah. Aku aja kalau aku menghormati sekali ISP lokal. Jadi aku nggak bakal masuk kalau apalagi udah temenan nih gitu. Kecuali kita ada partner apa gitu. Kalau Jinom kan ada aplikasinya, mungkin Iya. bisa bareng nanti gitu. Oke. Dan di Jinom Sudah juga sebenarnya diplaningkan ada. kita ada, kalau di Jinom itu soal apa tadi Berarti ngomong PO ya, berarti ya. Oh iya. Kayak transfer ke knowledge. Jadi Jinom itu nggak cuma aplikasi. Kita sering kasih semacam webinar ke teman-teman reseller gimana meningkatkan penjualan gitu. Terus bagaimana jaga kualitas. Terus produk terutama karena ini produk ini penting. Sebenarnya ketika kalau sekarang masih aman ya Rinjani Hijrah hanya segitu aja ISP-nya di Lombok. Tapi kalau udah kayak di Jabar itu rame atau di Bali itu rame, apalagi Jakarta. Jadi internet itu udah kayak komoditas biasa aja. Jadi kayak jualan sayur di pasar. Internet itu sama. Yang bikin beda apa? Banting harga. Cuma nanti banting. Iya, banting harga. Jadinya begitu. Makanya produk ini penting dan brand. Itu brand itu penting. Aku aja masih belajar ini. Aku masih belajar. Kalau Jinom lagi coba untuk nge-branding ini sih Omnet namanya gitu. Omnet juga produknya memang berbeda sekali sama internet biasa. Memang ada internetnya, cuma mungkin kapan-kapan kita bisa share lah. Itu kita juga bisa kerjasamakan sama ISP lain. Itu berikut aplikasinya juga. Itu sih kalau soal transfer ke knowledge-nya Jinom biasanya mungkin bareng lah sama cita-citanya. Oh mungkin Jinom udah duluan nih apa namanya untuk transfer ke knowledge. Dan kita juga udah setahun kan transfer ke knowledge. Nggak pernah berhenti sharing. Kalau aku nggak pernah berhenti sharing. Aduh. Karena kan penting sekali rasanya ketika ada teman ada yang ngarahin ya, memberikan solusi lah itu. Artinya mungkin dibilang apa ya, sharing-sharingnya gitulah. Karena kan di sana ini kita mau kemana nih? Ya, Mau ngapain nih? makanya aku tanya tadi, kedepannya ngapain sih? Karena pertanyaan berat itu. Jangan sampai membuat ISP itu adalah cita-cita. Itu lucu. Habis selesai, habis itu nganggur. Kan selesai ISP-nya. Mungkin iya dulu. Mungkin dulu benar cita-citanya membangun ISP. Ternyata setelah masuk wah, bukan cita nih. Bukan. Tetapi ternyata ini sawah yang belum digarap. Kalau dulu Om Agus bilang bikin visi misi apa namanya perusahaan itu yang jauh, biar kita nggak nganggur nanti. Ya. Kalau tercapai kan nganggur. Makanya jangan sampai tercapai kalau bisa. Ya. Bikin cita-cita perusahaan itu harus setinggi mungkin. Ya, Oke. Ini aku juga sebenarnya kayak apa penyerapan SMK itu aku 2019 di Jinom fokus ya sama SMK. Cuman 2020 kapok. Kenapa? Apa pahitnya nih? Ya banyak sih. Mungkin kapan-kapan kita cerita lah itu ya. Malah kok. Cuman belum menutup kemungkinan kita open lagi. Gitu. Kita open lagi dengan strategi yang baru. Karena kan 2019 aku udah dapat sebenarnya kayak gimana, masalahnya apa kan itu. Cuman kan namanya perusahaan kan ada cost. Ada cost. Itu besar sekali costnya untuk bisa cari tahu riset ke SMK itu masalah mereka itu apa. Dan 2020 kita harus balikin cost itu dulu kan itu taunya COVID kan itu ya. Nah itu mungkin nanti kita share lah sebenarnya apa yang harus dilakukan di SMK.
terkait COVID ini banyak peluang ini kan? Belum tentu. Karena COVID ini makan bandwidth pagi siang malam. Ya. Kalau dulu kan pelanggan rumah cuma malam aja. Sekarang 24 jam. Iya, pagi siang malam. Dulu bisa jual ke pagi siang itu kan corporate bisa jual. Kalau sekarang benar-benar di-share udah. Oh, iya, benar-benar untuk pelanggan rumah. Seharusnya pelanggan rumah itu 500 ribuan bayarnya. Seharusnya ya. Iya, orang pagi siang malam. Orang dipakai malam aja 250, seharusnya kan 750. Lebih sibuk ke rumahan daripada server. Iya. Oke lah, Om. Ada yang mau disampaikan nggak lagi ke teman-teman? Pastinya yang RT RW-net yang di Lombok sudah punya solusi. Ada dua, ada Rinjani sama Hijrah, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau dapat sharing knowledge, gitu ya, mau dapat solusi, gitu. Ini bukan urusan legal nggak legal aja sebenarnya. Jadi urusan menjadi reseller itu menurutku bukan itu, gitu. Jadi berhubungan sama pengalaman, gitu. Sebenarnya itu yang dibeli. Contoh misalkan Om Ramli udah dekat-dekat sama Om Fatur, berarti kan sharing knowledge-nya ada. Iya. Tiba-tiba jadi ISP, gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain begitu. Harus disetting pertemanannya itu sama siapa, gitu ya. Sama yang di Lombok. Cuman ingat jaga gawang, Om ya. Ikut jaga gawang. Itu sebelum ISP Lombok baru nanti Kan tinggal ngomel ke bawah. ada yang mau disampaikan nggak? Untuk teman-teman ya, teman-teman RT RW-net, jangan gegabah itu aja. Oh, Jangan gegabah ngambil keputusan. oh. Cuman masalahnya mereka nggak tahu resiko biasanya gitu. Sama ini, jangan gegabah kemudian pikirkan cost serta safety dulu lah. Cost bisa dipikirkan, kalau safety nggak bisa nego. Sama ketipu itu udah biasa nih. Ketipu itu harus masukin kos. Masukin kos ya. Jangan baperan. Jangan baperan. Tetap maju gitu ya. Ketipu itu nggak apa-apa. Gitu ya. Ketipu untuk dapat teman bagus. Kalau Om Fatur, Berharap kemudian ini menjadi solusi sebenarnya untuk masyarakat yang ada di Lombok terutama sekali dan NTB pada umumnya ya. ya. Jadi supaya kemudian berbisnis itu bisa menjadi sehat dan bisa menjadi harapan generasi muda ke depan. Jadi kita hadir sebenarnya itu supaya ada alternatif dan kemudian ada harapan ke depan. Bukan berarti kemudian kita hadir kemudian untuk datang menakut-nakuti itu bukan. Karena bagaimanapun style teman-teman ISP yang belum mendapat izin atau yang ilegal itu kemudian sudah menjamur, sudah banyak sekali yang ada di Lombok. Terakhir updatean kami itu sudah 320 ISP yang ilegal. 320 di Lombok. Dan itu lebih dari 50%-nya ada di Lombok Timur. Lebih dari 50%-nya ada di Lombok Timur. Terima kasih IndiHome. Terima kasih IndiHome karena bagaimanapun 5 tahun kami bisa hidup gara-gara IndiHome. Sampai saat ini sampai saya yang di bawah itu. Nah, berharap sekali juga bahwa Lombok Internet Exchange itu juga bisa secepatnya ya. Lombok Internet Exchange itu bisa secepatnya ini menjadi cita-cita kita bersama. Supaya bisa menjadi wadah yang netral juga di situ sehingga kemampuan teman-teman yang berada pada sektor mengisi konten maupun persiapan untuk menampung konten juga bisa realisasi apa yang dia cita-citakan. Bagaimanapun koneksi kemudian di Lombok sendiri itu konsumsinya sudah lumayan besar. Nah, walaupun sampai dengan saat ini kemudian belum ada yang bisa nge-range yang lokal ya, nge-range yang lokal. Itu Ya, Lomix, Lombok Internet Exchange. Lomix ya. Lomix. Lomix. Dapat istilah baru dari Om Deddy artinya Lomix.
Oke teman-teman, makasih sudah nyimak dan titip sandal di podcast Terdepan Membuka Akses. Jangan lupa hindari frekuensi BMKG 5,6 GHz karena ini pertaruhannya adalah nyawa. Ya, ingat itu ya. Oh ya, ucapan terima kasih juga kayaknya yang terakhir. Oh iya boleh. Ya, terima kasih support dari teman-teman Lombok Cyber. Ya, Lombok Cyber. bagaimana Lombok Cyber, bagaimanapun kemudian sampai dengan saat ini atas kontribusi transfer knowledge dari teman-teman Lombok Cyber, dan semoga Lomix ya, karena Lomix ini adalah by design dari teman-teman Lombok Cyber sendiri. Terima kasih Kang Hadi dan teman-teman semua. Oke, kalau gitu makasih ya.